Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jurnal kami yaitu analisis bahan semikonduktor tipe P dan tipe N pada transistor menggunakan distribusi Fermi-Dirac, studi komparator bahan germanium dan silikon. Anggota kelompok kami terdiri dari Rohmatin Wafiroh, Zulia Rahmawati, Najat Askianuha, Fresela Puspita Maharani, saya sendiri Nimatul Hayina, dan juga Attailah Fadlah. Bab yang pertama, pendahuluan. Transistor dibuat menggunakan bahan semikonduktor tipe P dan tipe N yang karakteristiknya ditentukan oleh posisi elektron sebagai pembawa muatan dalam pita energi. Karena elektron di dalam semikonduktor diklasifikasikan sebagai fermion. Distribusinya dalam pita energi mengikuti statistik Fermi-Dirac. Pembahasan ini difokuskan pada distribusi elektron dalam semikonduktor tipe P dan tipe N yang digunakan sebagai komponen utama transistor melalui perbandingan bahan silikon dan germanium menggunakan perhitungan matematis sederhana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fresela. Oke, berikutnya ada perumusan topik dan metode. Pembuatan transistor biasanya menggunakan bahan germanium dan silikon. Akan tetapi kedua bahan tersebut memiliki sifat fisik dan elektronik yang berbeda seperti pada tabel. Nah, bisa kita lihat perbandingan antara silikon dan germanium pada mobilitas elektron di mana silikon 1400 dan germanium 3900. Lalu untuk mobilitas hole, germanium lebih tinggi yaitu 1900 dibanding silikon yang hanya 450. Untuk band gap-nya justru lebih tinggi silikon yaitu 1,12 dibandingkan germanium yang hanya 0,661. Lalu untuk konsentrasi pembawa intrinsiknya, silikon 1 kali 10 pangkat 10 dan germanium 2,8 kali 10 pangkat 13. Untuk resistivitas intrinsiknya, silikon 3,2 kali 10 pangkat 5 dan germanium yang hanya 46. Untuk densitasnya lebih tinggi germanium yaitu 5,33 dibanding silikon yang hanya 2,33. Jadi berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mobilitas elektron pada silikon lebih kecil dibandingkan dengan mobilitas elektron pada germanium. Dan sifat mobilitas elektron dan mobilitas hole tersebut berperan penting dalam proses penghantaran listrik pada semikonduktor. Baik, untuk selanjutnya, partikel-partikel penyusun pada semikonduktor itu menempati tingkat energi yang berbeda-beda. Partikel penyusun tadi dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Pada grafik ini, untuk berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, partikel harus memiliki energi yang lebih besar dari potensial penghalang. Dalam transistor NPN, penghalang yang harus dilalui adalah seperti pada grafik di samping. Boleh dilanjut? Partikel dalam semikonduktor itu termasuk dalam partikel fermion sehingga distribusinya mengikuti statistik Fermi-Dirac. Oleh karena itu, probabilitas keadaan elektron dapat dijelaskan oleh distribusi Fermi-Dirac seperti yang ada pada persamaan ini. FE sama dengan 1 per E pangkat E minus EF per konstanta Boltzmann T ditambah 1. Fungsi tersebut untuk menjelaskan bahwa tidak ada dua fermion yang menempati keadaan yang sama. Kemudian dari persamaan tersebut dapat kita turunkan untuk menghitung energi Fermi, yaitu Fn sama dengan I ditambah konstanta Boltzmann T ln N per Ni. Sedangkan energi Fermi untuk hole pada pita valensi dirumuskan dengan Fp sama dengan I ditambah konstanta Boltzmann T ln N per Ni. Dengan memasukkan parameter pada tabel 1, pada persamaan-persamaan tersebut, kita dapat menghitung distribusi elektron pada semikonduktor tipe P dan N. Dari hasil perhitungan distribusi Fermi-Dirac pada persamaan 1, di mana temperatur yang berbeda-beda kemudian disajikan dalam bentuk plot grafik sebagaimana berikut. Dari plot tersebut dapat diamati bahwa dalam temperatur 0 Kelvin, sistem yang terdiri dari N elektron tersebut menempati semua keadaan yang berada di bawah tingkat Fermi, sedangkan keadaan di atas tingkat Fermi tidak terisi elektron.
Hal tersebut berhubungan dengan elektron pada silikon yang cenderung menempati pita valensi yang menyebabkan silikon bersifat isolator. Setelah dilakukan variasi pada temperatur yang dinaikkan, terdapat penyimpangan dari tingkat Fermi. Semakin tinggi temperatur, semakin besar pula simpangan tersebut. Hal ini berarti terdapat okupansi yang sangat kecil yang menghasilkan densitas pembawa yang signifikan. Karenanya terdapat elektron silikon yang berada pada pita konduksi pada suhu 300 Kelvin, di mana hal itu menyebabkan silikon memiliki sifat sebagai konduktor. Next. Dengan menggunakan persamaan 11 dan data dari tabel 1, menghasilkan nilai yang kemudian disajikan dalam bentuk plot grafik pada gambar 3. Dari grafik tersebut, semikonduktor tipe N, baik silikon maupun germanium, setelah melewati tingkat Fermi, keadaan elektron memiliki probabilitas yang cenderung cukup tinggi dalam membentuk hole. Hal tersebut memberikan cara lain untuk elektron bergerak dan menghantarkan arus listrik dikarenakan hole tersebut dapat dengan mudah menerima elektron. Selain itu, dapat diamati bahwa probabilitas keadaan elektron menuju pita konduksi sangat kecil, sehingga eksitasi lebih mudah terjadi pada temperatur 300 Kelvin. Selanjutnya, grafik tersebut menunjukkan distribusi Fermi Dirac pada semikonduktor tipe P untuk silikon dan germanium yang didapat dari hasil perhitungan persamaan 12 dengan masukan tabel 1. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa probabilitas keadaan elektron untuk meninggalkan pita valensi untuk mengisi pita konduktor sangat kecil. Hal ini menyebabkan elektron sebagai pembawa atau karir sebagian besar di dalam pita valensi membentuk hole-hole dan hanya sebagian kecil pembawa atau karir di dalam pita valensi adalah elektron. Berdasarkan distribusi Fermi Dirac pada germanium dan silikon pada temperatur yang sama, dapat diamati bahwa terdapat lebih banyak probabilitas elektron tereksitasi dan hole pada germanium dibanding dengan silikon. Hal ini kemudian berpengaruh pada sifat elektronik germanium yang menyebabkan kemampuan pemutusan arus jauh lebih kecil dibanding silikon. Perbedaan ini menjadi salah satu alasan pergeseran preferensi industri transistor dari germanium ke silikon sebagai material semikonduktor utama. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi Fermi Dirac digunakan untuk menggambarkan probabilitas keberadaan elektron dalam pita energi semikonduktor yang bermanfaat untuk memaksimalkan kinerja transistor. Pada semikonduktor tipe N, elektron cenderung membentuk hole yang kemudian menerima elektron tereksitasi untuk menghantarkan arus. Sedangkan pada tipe P, hanya sedikit elektron meninggalkan pita valensi, sehingga banyak terbentuk hole sebagai pembawa muatan utama. Silikon lebih unggul dari germanium dalam memutus arus sehingga lebih efektif digunakan sebagai saklar pada transistor. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.